Setelah kita mengerjakan semua karena Allah itu, dan Allah berikan apa yang dijanjikan tadi. Ya Allah, saya ingin mudah bekerja, bismillahirrahmanirrahim, ternyata diberikan. Ya Allah, besok saya ingin ujian, bismillahirrahmanirrahim, ternyata lulus. Ya Allah, besok saya akan lamaran, bismillahirrahmanirrahim, diterima lamarannya. Ya Allah, besok saya akan menikah, bismillahirrahmanirrahim, lancar akadnya. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah Allah berikan semua itu untuk bisa mengabadikan nikmat yang diberikan tadi atau bertambah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli ni'amihil mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendalami sebagian dari tuntunan syariat dinul Islam. Semoga Allah meridhai apa yang telah kita ikhtiarkan sampai dengan maghrib ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan beribadah sampai dengan saat ini. Semoga ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa kita mendoakan saudara-saudari kita, baik yang dekat ataupun yang jauh dengan kita dan belum beriman sampai detik ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebelum ia wafat ia mampu bersyahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berkumpul bersama kita di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Semoga para pelaku maksiat tepat di detik ini diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat, sehingga dengan bertobat itu mudah-mudahan seluruh tubuhnya bisa berubah mengerjakan amal saleh dan dipertanggungjawabkan dengan ringan saat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita di kesempatan ini masih dalam pembahasan surah Al-Fatihah pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum sampai pada pemaknaan ayat ini, kita akan coba ingatkan kembali korelasi dengan ayat sebelumnya dan penamaan dengan surah Al-Fatihah. Seperti diketahui bahwa Al-Fatihah disebut dengan demikian mencakup beberapa makna yang sangat luas dan memiliki sifat yang istimewa. Al-Fatihah bisa berarti pembuka bila terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ia dipahami sebagai pembuka dari firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat sekaligus wahyu yang menandai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikaitkan pula dengan mushaf, yaitu susunannya yang kemudian kita bacakan sampai saat ini, tertulis di antara dua jilid berisi firman Allah Subhanahu wa taala saat dibacakan, maka Al-Fatihah disebut demikian karena ia membuka surah pertama dalam mushaf, dimulai dengan surah ini, dibuka dengan untayan-untayan di ayat ini dan hingga diakhiri sampai dengan ke surah An-Nas. Namun demikian, Al-Fatihah alnya juga memiliki makna istighraq, sesuatu yang luas jangkauannya, menyeluruh sifat keistimewaannya. Disebut demikian seakan memberikan kesan dan pesan kepada kita bahwa al di sini menunjukkan sesuatu yang luas terkait dengan semua jenis kebaikan. Fatihah artinya pembuka, taknya sifat. Jadi kalau ingin dibukakan sifat-sifat kebaikan kepada kita di semua aspek kehidupan, baik dalam fisik kita yang sehat, baik dalam rizki kita, baik dalam kemuliaan hidup kita, baik dalam segala aktivitas yang kita lalui dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka pelajarilah seluruh isi Al-Fatihah ini.
maka Anda akan mendapatkan bimbingan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuka semua sifat-sifat kebaikan dalam hidup kita. Karena itulah surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah Asy-Syafi yang memberikan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, pembuka pintu kesehatan bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Asy-Syafi, Al-Kafi, sesuatu yang dicukupkan dengannya, yang menjangkau semua hal kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau kita amalkan isinya, semua hal yang baik-baik dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda perlukan? Apakah kemudahan dalam beraktivitas? Apakah kemudahan dalam rizki? Amalkan isinya, maka kita akan dimudahkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan nama-nama yang lainnya sampai diberikan nama 14 kurang lebih untuk menunjukkan luasnya jangkauan kemuliaan dan sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh surah ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian mendapatkan hal yang dimaksudkan tadi? Kalau sakit, cepat sembuhnya. Orang dulu dibacakan sekali Al-Fatihah, dengan izin Allah langsung sembuh. Kalau kita ada kesulitan rezeki, cepat didatangkannya. Orang dulu kemudian mengamalkan surah Al-Fatihah, maka bahkan ada orang yang belum minta, sudah langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan aspek-aspek yang lainnya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui isi surah ini, kemudian mengamalkan kandungannya, tidak sekedar membacakannya, tapi tidak mengetahui isinya, tidak paham kemudian kandungannya, sehingga saat kita mengamalkan isinya, kita tidak disertai dengan pemahaman yang baik, dan tidak merasakan bagaimana kemuliaan surah yang dimaksudkan. Yang paling berbahaya, dibaca iya tiap hari, tapi nggak diamalkan isinya, itu persoalannya. Berbahayanya bukan berbahaya dalam persoalan nggak dapat pahala, bukan. Sayang saja dibacakan tiap hari 17 kali, tapi tidak mendapatkan isinya. Kayak orang bekerja tapi nggak dapat gaji. Kerja tiap hari tapi akhir bulan nggak gajian gitu. Ya, Allah perintahkan kita untuk membacakannya 17 kali dalam sehari dan menjanjikan pada kita semua jenis kemudahan dan kebaikan dalam hidup. Kita bacakan cuman nggak dapat, itu masalahnya. Nah, persoalannya kenapa orang tidak mendapatinya? Boleh jadi bukan karena tidak membacanya, tapi cara membacanya itulah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran dan isi surah itu sendiri. Karena itu coba kita gali bagaimana kemudian surah ini diurutkan ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh Allah dengan untaian firman-Nya yang sangat luar biasa. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah mulai dengan ayat yang pertama. Begini cara memahaminya. Al-Fatihah. Kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran, maka mulai dengan surah ini. Itu yang khusus. Al-Fatihah. Jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat, maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini. Cara memahaminya, satu, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki 5 makna dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi. Huruf ba, kedua ismun, ketiga Allah, keempat ar-Rahman, kelima ar-Rahim. Ba yang memiliki 14 makna. Di antaranya di ayat ini ada makna yang terkait dengan ghayah, tujuan. Ada ilsaq, sesuatu yang lekat sekali, dekat, tak terpisahkan. Kemudian musahabah, yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istighraq, sesuatu yang luas, menyeluruh, ya, tanpa kecuali. Lalu kita mengatakan bismillah, ba-nya kita sebutkan, ini artinya jadikan semua aktivitas kita tanpa kecuali, istighraq. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukan ghayah semua lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, Al-Fatihah, ingin semua dibuka baik, seluruh aktivitas kita, maka niatkan semua yang baik-baik karena Allah. Itu kunci pertamanya. Bangun tidur, niatkan karena Allah. Di begitu Anda bangun, niatkan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat kita bangun tidur, semua ditujukan karena Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama dengan akhir itu karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya diberikan kesempatan hidup lagi saat ini. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Dengan izinmu, ya, sesuai dengan ajal darimu, aku diberikan semua kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah, semua pujian aku berikan kepadamu. Lillah.
Di ujungnya, wa ilaihin nusyur. Maka sekarang aku akan beraktivitas mencari bekal sebagai persiapan pulang kepadamu. Wa ilaihi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda mengucapkan doa ini saat bangun tidur, kita sudah berjanji. Semua aktivitas di hari itu kita akan tujukan karena Allah saja. Mencari bekal, bukan karena yang lain. Jadi kalau Anda ucapkan doa tadi, berarti nanti makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, salatnya karena Allah, infaknya karena Allah, merawat anak karena Allah, semua karena Allah. Ghaya. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Maka dampaknya orang yang semua aktivitasnya dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka fungsi ba yang ketiga. Satu tadi, ghaya. Kedua, istighraq. Yang ketiga, ilsaq dan musahabah. Lekat dan diawasi oleh Allah. Kalau dulu kita contohkan orang yang meniatkan semua aktivitas karena Allah, maka yang kedua rumusnya, rasakan seakan-akan aktivitas itu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengawasan yang lekat seperti lem yang menempel, yang menyatukan dua sisi. Ya, mau minum, rasakan diawasi oleh Allah. Bismillah, minum, lakukan karena Allah. Maka mohon maaf, ketika minum Anda dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, ini kuncinya. Awas, ini kuncinya. Karena ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah, tapi nggak merasa dilihat. Nggak merasa diawasi. Ini saya tanya pada Anda, maaf ya, tadi saat sholat itu, sholatnya karena Allah bukan? Jawab aja, karena Allah bukan? Karena Allah. Baik, kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, maka rumus keduanya, rasakan Allah mengawasi kita. Pertanyaan saya yang kedua, saat Anda sholat tadi, saya sholat, kita sholat, merasa nggak diawasi Allah? Merasa nggak dilihat Allah? Karena beda antara orang yang merasa diawasi dengan yang hanya mengerjakan saja, itu lain. Akan beda, silahkan Anda bekerja, merasa diawasi, Anda akan serius dalam pekerjaan Anda. Mahasiswa yang sedang ujian, merasa diawasi, itu akan fokus kepada soal. Susah, mau noleh kanan, khawatir, ada CCTV. Mau noleh kiri juga khawatir, karena terawasi, dia akan fokus. Makanya orang sholat itu kalau benar-benar sholatnya merasa diawasi, dia fokus, gak akan nengok kanan kiri. Gak ada istilahnya ketika takbir, Allahu Akbar. Tangannya gak sedekap nih. Tahiyatnya kok gerak-gerak ya. Atau bahkan saat sholat mikirkan yang lain. Allahu Akbar. Tender ya Allah, tender. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate. Jadi kalau kita benar-benar merasakan diawasi Allah, bahkan kita pun akan belajar bagaimana cara membacakan bacaan dalam sholat supaya benar. Karena malu gitu. Malu baca Al-Fatihah, bacaan belum bagus. Dan merasa didengar Allah, kan malu. Anda bicara di depan saya, bicaranya nggak jelas, Anda sendiri sudah nggak enak. Ustadz Adi, saya mau bertanya, silahkan. Kan kalau kedengaran nggak jelas pun, saya dengarnya pun nggak paham, Anda nyampaikan pun nggak enak. Sekarang Anda sholat setiap hari, 5 waktu menghadap Allah, belum tambahan sholat sunnah. Dan Anda sadar bacaan Anda belum bagus. Tapi anehnya merasakan didengar oleh Allah dan diawasi. Apa nggak malu gitu? Coba deh satu kali rasakan hal yang demikian. Jadi kalau kita memang merasa, itu dampaknya lain ke dalam ibadah kita. Nanti rumus terapannya, aktivitas harian kita. Ini minum, ini memang minum ini pekerjaan sederhana. Tiap hari kita minum. Cuman ada beda ketika minum kita itu merasa dilihat Allah. Maka saya katakan di pertemuan lalu, mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Jangankan menyentuh yang dilarang Allah, mau minum pakai tangan kiri pun rasanya nggak enak. Pasti Anda akan pindahkan itu kepada yang lebih baik. Paham sampai sini ya? Ya sama dengan proses begini, mencari nafkah, bekerja, dari di jalan, dari baca, berpakaian. Kalau semua dikerjakan karena Allah, demi Allah saya katakan, mustahil dalam pekerjaan bisa mudah menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin mau terima proyek yang haram, itu mustahil. Mustahil ikutan tender yang haram, mustahil. Mustahil menjerumuskan diri pada yang tidak disukai oleh Allah. Karena merasa dilihat Allah. Dan merasa diawasi, jadi mustahil. Dusta itu mustahil. Bohong itu mustahil. Korupsi mustahil. Nyogok gak mungkin. Bukan karena perkara takut orang lihat, karena Allah mengawasi kita. Makanya dulu,
Sahabat tuh ketika diajarkan seperti itu, bahkan anak-anak kecil, jangankan yang tinggal di kota, di ujung yang paling dalam di padang Sahara, yang sulit ada orang setiap waktu, yang kalau lewat cuman kambing gurun dengan unta, Anda bayangkan. Lewat kambing gurun, unta, kambing gurun, unta, kambing gurun, unta. Tapi perhatikan bagaimana mereka mengamalkan huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Diuji oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lewat padang pasir, kelihatan anak muda sedang menggembala. Saat menggembala itu, menggembala kambing, ditanya oleh Umar, diuji. Kata Umar, saya mau beli sebagian dari kambingmu itu. Kata orang ini bukan punya saya, punya tuan saya. Punya tuan saya. Kata Umar, tuanmu kan gak ada di sini, ini padang pasir yang luas, orangnya gak ada, beli aja, bilang dimakan serigala. Apa kata penggembala ini? Lalu di mana Allah? Idzan fa'ain Allah. Bayangkan penggembala saja di padang pasir yang orangnya nggak ada, yang gampang saja bilang ini dimakan serigala, dapat keuntungan banyak gitu. Ya, luar biasa. Yang dia katakan pertama kali bukan sekedar menolak, nggak mau takut ketahuan sama Tuhan, takut ketahuan sama pemiliknya, takutnya tidak. Pertama kali jawaban yang keluar, idzan aina Allah. Lalu Allah di mana? Allah di mana? Demi Allah saya katakan hakul yakin kalau setiap muslim merasakan dalam dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lurus, damai, tenang, tentram dan baik semua urusan kehidupan. Enggak ada penipuan dalam perdagangan, enggak ada penipuan dalam hal-hal interaksi kehidupan, tidak ada kecurangan, tidak ada keburukan, semua baik karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru huruf ba. Baru ba. Coba tiap hari kita baca itu. Satu huruf ini aja. Mohon maaf ya, selama hidup kita udah diamalin belum? Satu huruf ini aja. Ayo suami sama istri, berapa kali berkata hal-hal yang tidak tepat? Istri terhadap suami, berapa kali menerangkan sesuatu yang tidak tepat? Anak pada orang tua kepada anak. Walaupun hal-hal yang ringan, Bapak mau permen, nanti Papa beliin satu truk. Kapan truknya datang? Ini huruf ba saja satu gitu. Anda menuntut banyak dari Allah, tapi Allah meminta kita mengamalkan satu huruf aja, kita nggak maksimal. Coba lihat tuntutan kita setiap hari. Ya Allah lancarkan usahaku, ya Allah luluskan dalam kuliahku, ya Allah mudahkan pernikahanku, ya Allah berkahi hartaku, ya Allah lancarkan pekerjaanku. Banyak yang diminta, sembuhkan aku. Kata Allah, aku berikan semuanya. Amalin satu aja huruf ba. Ba. Ketika benar mengerjakannya, ismun, bimakna sumuun, bimakna raf'un, terangkat, dimuliakan, ditinggikan. Ketika benar mengamalkannya, maka Allah akan berkenan meninggikan derajat kita, memuliakan kita pada semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Syaratnya satu, kerjakan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatul uluhiyah wal ubudiyah, al-ma'budu bil haqqi awil haqqil ma'bud. Bukan sekedar menunjukkan aktivitas karena Allah saja, tapi lekatkan dua sifat saat mengerjakannya. Saya mau minum ya, saya ucapkan bismillah. Bukan sekedar merasakan Allah mengawasi kita saja, tapi rasakan yang mengawasi kita punya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ini Tuhan saya. Allah. Gambarannya begini, maaf ya, gambarannya begini. Pimpinan saja, pimpinan di kampus, rektor mengawasi ujian Anda serius. Pimpinan di kantor, mudir, direktur utama mengawasi Anda begitu serius. Pengawas saat Anda bekerja, maaf, di sekolah, di SD, di SMP, di SMA ada pengawas, maka semua guru-guru serius. Semua serius. Sekarang yang mengawasi kita bukan makhluk lagi. Pencipta rektor, pencipta direktur, pencipta kemudian pengawas, pencipta semuanya. Jauh di atas mereka semua. Maka orang-orang yang merasakan langsung Allah, Tuhan yang mengawasi saya, maka setidaknya keseriusan itu lebih bertambah daripada sebelumnya. Itu poinnya. Dirasakan saat Anda mengerjakan sesuatu, langsung Allah yang mengawasi saya nih, bukan yang lain. Di saat bekerja rasakan Allah yang mengawasi saya. Saya nggak peduli ada manajer, nggak ada direktur, terserah. Ada supervisor, tidak ada supervisor, terserah. Yang penting Allah mengawasi saya. Itu poin pertama. Awas, ini perkaranya ringan nih, ya. Kelihatannya kecil, ringan, tapi dampaknya besar si Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kita mengerjakannya dengan menuhankan Allah
dan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti lihat dua terakhir di bagian penutup ayat tadi. Yang kedua, sifat ubudiyah. Ini yang sering gagal di sini. Haqqul ma'bud wal ma'budu bil haqq. Yang berhak untuk disembah dan yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, siapa dia? Allah. Sifat dari nama Allah yang kedua adalah sifat yang menjadikan semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah karena Allah yang dipertuhankan tadi. Jadi kalau mau minum, bukan sekedar minum. Niatkan karena Allah sebagai ibadah. Kalau mau makan, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Mau berpakaian, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Makanya orang-orang yang berpakaian yang niatnya ibadah, gak akan cari pakaian yang ngebuka aurat. Katanya karena Allah, tapi pakaiannya aurat terbuka. Coba akhwat deh yang di bawah. Bu, iya. Coba deh ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakainya memang bismillah, tapi rambutnya tersingkap. Jilbabnya gak dikenakan gitu. Lalu di mana Allah pada saat mengucapkan bismillah itu? Kok bisa ke masjid pakai mukena ditutup, keluar dari situ pakai rok lagi? Ustadz lihat, tidak. Cuman ya gimana gitu. Ya. Kebayang nggak? Pernah menemukan yang seperti itu? Tuh. Ya kok bisa gitu kan? Di luar pakai rok, begitu masuk masjid kemudian ditutup semuanya. Kenapa Pak? Ibu kenapa ditutup? Mau sholat Pak. Terus kalau sholat ditutup? Iya. Kenapa? Kan menghadap Allah. Lalu Allah itu cuma ada di masjid. Allah cuma ada di musola. Idzan fa'ain Allah. Sholat itu kan melatih kita untuk merasa dekat dengan Allah. Makanya disebut sholat. Coba lihat sini. Fokus. Kelihatan nggak? Enggak. Nih, sholat. As-salah. Begini. Lihat baik-baik ya, fokus dikit saya terangkan agak panjang. Ini asal katanya, kalau kita gali ke dasar-dasar yang paling awalnya, ini nanti dari kata silatun, as-silah. Kata kerjanya dari wasala, yasilu, silatan, wasalatan. Sesuatu yang tersambung erat, sulit dipisahkan. Silah, sesuatu yang tersambung erat, sulit dipisahkan. Pernah dengar kata ini? Silaturahim? Ya, kami kumpul-kumpul saat ini untuk mengeratkan silaturahim. Silah itu sudah erat. Ya, silaturahim hubungan kasih sayang yang erat. Saking eratnya, jangankan saat kumpul, saat bubar pun masih tersambung hubungan itu. Di mana cirinya? Maaf, kesuksesan silaturahim itu bukan saat kumpul saling sapa, bukan. Kalau kumpul menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul tertawa, wajar orangnya pun ada. Silaturahim itu kalau ingin dilihat suksesnya saat pulang, apakah dia masih mendoakan Anda? Apakah masih mengingatkan Anda dalam kebaikan? Akhi besok taklim ya. Akhi malam tahajud ya. Kemudian Anda doakan tanpa sepengetahuan dia. Ya Allah sayangi sahabat saya. Ya Allah kekalkan hubungan kami sampai dengan ke surga. Ya Allah jaga keluarga dia dalam kebaikan. Ya Allah sehatkan semua anggota keluarganya. Ya Allah jadikan kami bersaudara keluarga kami dengan keluarga dia. Itulah silaturahim. Silah hubungan yang erat, yang tak terputuskan dan tidak tersekat oleh tempat dan keadaan serta waktu. Itu silah. Nah kalau kita ingin menjadikan latihan supaya kita terhubung dengan Allah, kapanpun, dimanapun tanpa disekat oleh tempat dan waktu, maka latihannya untuk mendekat kepada Allah disebut dengan sholat namanya. Di sholat ini cara kita terhubung dengan Allah. Supaya saat terhubung itu bukan cuma di masjid, nggak ada sekat tempat dimanapun tersambung dengan Allah. Dikeluar dari masjid, ingat Allah. Makanya orang yang jalannya keluar dari masjid ingat Allah, maka jalannya pun jalan yang merasa diperhatikan oleh Allah. Nggak akan dia sombong. Dan gak akan pernah tertukar sendal. Betul. Karena dia ingat Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya memohon semua kemuliaan darimu. Begitu keluar pakai sendal, gak akan tertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan punya saya. Mirip. Ya Allah, maaf. Pakai lagi. Jelas ya? Nah, itu namanya.
Karena itu orang mengatakan as-salah itu doa. Ad-doa, as-salatu hiya doa. Pengertian fikih. Salat itu doa karena semua awal sampai akhirnya dalam salat kita baca doa. Tapi kenapa doa disebut salat? Karena saat berdoa kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Makanya setiap orang berdoa itu nyambung dia dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyambung. Karena itu di fikih disebut as-salat ya doa. Tapi asal maknanya sesuatu yang terhubung dengan Allah, hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan waktu dan tempat. Makanya aneh kalau ada orang sholat ke masjid, dari mulai rok mini, kemudian pakai mukena ditutup, keluar masjid, dibuka lagi. Itu artinya nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama dengan ikhwan. Ke masjid antum ini, nyembah Allah, fokus, khusyuk, keluar dari masjid, maksiat lagi, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada yang salah itu. Jadi aneh kan, menuntut banyak kepada Allah, tapi hak-hak Allah nggak dipenuhi. Dan jangan sekat ibadah itu dalam konteks ritual saja. Bukan sekedar sholat, bukan. Sholat itu latihan. Bukan sekedar baca Al-Quran. Karena ibadah yang baik itu akan meluaskan aura ibadahnya di luar konteks dalam penuraian yang ritual itu. Di selesai ritual, keluar, masih ingat Allah. Coba buka Quran surah keempat, ayat 103. Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan keutamaan apa yang dikerjakan setelah salat itu. Tadi yang saya terangkan maknanya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Maka jika engkau telah selesai mengerjakan salat, فَاذْكُرُ اللَّهِ Maka salat yang benar itu saat dikerjakan akan mengingatkan engkau dengan Allah. Maka ingatlah Allah. Qiyaman saat berdiri. Jadi kalau orang benar salatnya, selesai salat berdiri, yang diingatnya Allah. Wa qu'udan, duduk. Anda ke musola di kantor, balik dari ke musola, balik lagi ke meja. Duduk di kursi, depan komputer, duduk sambil ngetik. Fadhkurullah, ingat Allah. Bukan sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil ngerjain proyek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dicek oleh supervisor, di komputernya astagfirullah semua. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika Anda kerjakan itu, Anda ingat Allah, maka nggak ada nol yang bertambah. Tidak ada angka yang berubah, sesuai semuanya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dua poin itu hadir nggak dalam kehidupan kita? Apakah selama ini berpakaiannya karena Allah? Maka pakaian ini nggak akan dicari dari sesuatu yang haram. Dan pakaian ini akan digunakan pada yang baik-baik. Makanya pakaian yang diperoleh dari harta yang baik akan keluar perbuatan baik dari itu. Harta benda yang dihasilkan dari proses yang halal semuanya akan berkah. Coba lihat tuh, saya kan sering katakan, itu sendal Anda berapa kali dipakai ibadah? Berapa kali dipakai untuk ke masjid? Sepeda Anda, motor Anda, mobil Anda. Di rumah ada nggak satu ruangan yang belum pernah dipakai ibadah? Ada nggak? Coba cek, cari ya satu ruangan di rumah yang di situ nggak pernah dipakai ibadah, cari. Mulai sekarang pulang pakai dulu di situ. Khawatirnya saat dihisab itu nggak ada nilainya. Cuma jadi gudang. Jadi gudang. Masya Allah. Koper ditaruh di situ, kopernya pernah umrah tapi nggak pernah dipakai ibadah di situ. Ya. Ini sederhana teman-teman sekalian, tapi ini syarat mutlak untuk mendapatkan apa yang tadi kita inginkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ba-nya disertai dengan sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah. Kalau benar semua itu dikerjakan, maka ditutup dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Makanya Ar-Rahmanir Rahim harakatnya kasrah ikut kepada Allahnya, sifatnya. Silakan cek. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada A, enggak ada U. I. Silakan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Hah? Ar-Rahman itu na'at. Awas, na'at kepada sifat sebelumnya man'ut Allah. Di ilmu nahwu sifat mausuf, na'at man'ut. Siapa yang disifati? Allah. Siapa yang diman'uti? Allah. Di na'atnya Ar-Rahman. Sifatnya Ar-Rahman, mausufnya Allah. Dan sifat mausuf enggak terpisahkan. Paham? Tidak. Enggak bisa dipisahkan. Yang disifati dengan sifatnya. Yang disifati itu Allah. Sifatnya Ar-Rahman. Plus Ar-Rahim. Sifat dengan yang disifati enggak bisa dipisahkan. Sifat Ar-Rahman enggak terpisahkan dengan Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat Rahman, maka amalkan sifat dalam lafaz Allah yang tadi disebutkan. Ingin mendapatkan kemuliaan dalam Rahman, maka amalkan dua sifat yang melekat pada kalimat Allah. Uluhiyah, kemudian ubudiyah.
Pertuhankan Allah dan lakukan semua pekerjaan sebagai ibadah. Maka semua urusan dunia yang baik-baik Allah buka. Sifat Allah yang memberikan semua kemuliaan dunia disebut dengan Rahman. Nanti semua yang kita kerjakan karena ibadah punya bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Contoh. Nah, dituliskan ini. Karena diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kemudahan, berkah, memberikan kekuatan dunia. Tapi poin terbesarnya, begitu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dituliskan pahala akhiratnya. 10 poin. Maka saat pulang ke akhirat nanti, dibukalah semua hasil pekerjaan dunia kita yang jadi ibadah. Sifat Allah yang memberikan kepada kita balasan dari akhir pahala tadi, disebut dengan Rahim namanya. Makanya semua pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia kehilangan poin pahalanya. Sifat Rahim tidak akan pernah diberikan pada hamba yang tidak mendulang pahala dalam beraktivitas saat di dunia. Jelas sampai sini? Nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak, akhiratnya nestapa nanti. Jangan sampai dunianya kaya, akhiratnya fakir. Coba saya tanya deh di sini. Pilih mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Benar. Benar, cepat. Perwakilan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu lebih cepat. Bu, ada saingan di sini. Ya kaya dunia, kaya akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu poinnya. Jadi kerjakan semua karena Allah. Ini kelihatan ringan, tapi kalau diamalkan akan ada perbedaan dalam kualitas kehidupan kita. Sekarang bagian yang pentingnya, ini yang kita sambungkan ke ayat yang kedua. Setelah kita mengerjakan semua karena Allah itu, dan Allah berikan apa yang dijanjikan tadi. Ya Allah, saya ingin mudah bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata diberikan. Ya Allah, besok saya ingin ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lulus. Ya Allah, besok saya akan lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima lamarannya. Ya Allah, besok saya akan menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar akadnya. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah Allah berikan semua itu? Untuk bisa mengabadikan nikmat yang diberikan tadi atau bertambah dari yang sebelumnya. Maka itu yang akan kita bahas setelah menunaikan salat Isya nanti pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang menjadikan aktivitasnya semua karena Allah, ditujukan karena Allah, maka dalam mengerjakannya dia akan menerapkan dua sifat yang melekat pada nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sifat uluhiyahnya, rasakan saat mengerjakan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan akan yang menanyai kita di hari kiamat saat kita kembali kepadanya. Yang kedua, sifat ubudiyah kita kepada Allah, jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar salatnya, bukan sekedar puasa dan bacaan Al-Qur'annya, tapi semua aktivitas yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jika semua itu dikerjakan karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita, dan meliputkan pada diri kita semua jenis-jenis kebaikan. Di dunia diturunkan sifatnya disebut dengan Rahman, di akhirat diberikan balasan pahalanya dengan menurunkan sifat yang mulia khusus bagi orang yang beriman, yaitu sifat Rahim. Jika kita telah menerima itu semua, terkhusus dalam kehidupan dunia kita. Tadi saya sampaikan, kita ingin besok ujian lulus, Allah luluskan. Kita ingin pekerjaan lancar, Allah lancarkan. Kita ingin dapat satu proyek berhasil, Allah tetapkan kita berhasil di dalamnya. Maka jika semua itu sudah Allah berikan kepada kita, badan sehat, pandangan awas, pendengaran jelas, kaki melangkah dengan nyaman, tidak ada persoalan pada tubuh kita, rumah juga sudah cukup, kendaraan baik, semua nyaman dalam kehidupan, maka apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka turun ayat yang keduanya, melanjutkan bagian yang tadi untuk mengabadikan nikmat atau bahkan menambahkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka disampaikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca dulu tafsirnya dalam keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Qur'anul Azim, supaya kita bisa mendapatkan pandangan dari ulama
Nanti saya jelaskan huruf per huruf, kalimat per kalimatnya yang memadukan dengan kitab-kitab yang sebagiannya telah sampaikan kepada Anda semua di pertemuan yang lalu. Halaman 35. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya bacakan dulu kitabnya. Al-Qurra'us Sab'ah ala dhammid dal fi qawlihi Alhamdulillah. Semua para pembaca dalam riwayat yang 7. Jadi ada 7 riwayat dikenal dengan bacaan mutawatir. Ya, sab'ah qiraah al-mutawatirah. Ya, 7 jenis bacaan ini bacaan yang diterima. Ingat ya, diterima oleh seluruh lapisan umat Islam yang tersambung sanadnya. Ya, beritanya, informasinya, pengajarannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima dari malaikat Jibril alaihissalam, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 7 jenis ini dibaca pada bacaan Al-Qur'an, juga dibacakan sah dalam salat. Ya, dibacakan sah dalam salat. Ya, misal kita dalam bacaan Al-Fatihah ada ayat, nanti kita akan baca Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki bisa dibaca panjang, 2 harakat mad tabi'i, Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca pendek di mimnya, maknya. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, kan? Misal, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Sirat, as-sirat, Ihdinas sirat. Boleh dibaca pakai sad. Ihdinas sirat, hafaz dari Asim, baca pakai sad. Ihdinas siratal mustaqim. Qunbul, baca pakai sin pada awalnya. Ihdinas sirat, Ihdinas sirat. Ruwais pakai sin, Ihdinas sirat. Tapi lughah Quraisy menggunakan sad. Ihdinas sirat, sirat. Ya? Boleh dibaca ismam, ya, seperti terdengar huruf zai. Ihdinas zirat, Ihdinas zirat. Baik menggunakan sin, sad ataupun ismam terdengar seperti zai, itu sumbernya sah, diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena ada orang biasa pakai sad. Ada orang yang biasanya pakai sin. Ya, kembali ke asal kalimat karena nggak bisa baca sad, bisanya sin. Di setiap disebutkan sad, sin, sad, sin, sad, sin. Ya, wah, ihdinas sirat, dia pakainya sin, ihdinas sirat. Ya, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari, ya, susah. Menglidahnya begitu. Ya, ada yang kedengaran A, ada yang E. Seperti sering saya sampaikan, ini yang paling mudah. Ya, nanti ada imalah kubra. Misalnya Hamzah punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf. Imalah bacanya pakai E, termasuk Warsh, ya, pakai E. Warsh muridnya dari Imam Nafi' rahimahullah, punya 2 murid, Qalun dengan Warsh. Qalun sekarang dipraktikkan di wilayah Afrika Utara, ya, kayak Libya, Tunisia, ya, Maroko, Aljazair, itu pakai Qalun. Sebagian pakai Warsh, berasal dari Mesir imamnya, ya. Warsh itu nama dari orang yang arti bacanya jelas, ya. Warsh dari warashati qiraati, karena jelasnya bacaannya. Ya, itu ada bagian tertentu yang menggunakan imalah. Jadi kalau kita baca wadduha, contoh wadduha, ini wadduha. Ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang kita baca, hafaz dari Asim, ya. Jadi kalau kita baca dengan menggunakan imalah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. A jadi E, ya, A jadi E, itu loghah, ya, biasa. Ada riwayatnya mutawatirah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah maknanya berubah? Tidak. Karena ada penduduk tertentu di wilayah-wilayah Arab itu yang kalau dibacakan A, dia E bilangnya, lahja itu. Karena E saja penggunaan kesehariannya menggunakan E. Ya, kaifa halu, kaifa halik. Ya, ana, ani, anta, ente. Madrasah, madrasah. Ya, mungkin Betawi dari situ belajarnya. Ya. Fudus, ane, ente. Ya, itu.
Nah, itu dari sana. Sekarang bagian Syria, Palestina sebelah sana, Irak, Mosul sana itu pakai E, imalah banyak. Karena itu riwayatnya menggunakan E. Ya, karena mereka terbiasa dengan itu. Jadi kalau dipaksa-paksa pakai A pun susah. Ya itu biasa normal dalam tipologi kita pun kalau kita kemudian lihat wilayah kita, ya coba teman-teman misalnya lihat wilayah di Indonesia dari sisi antropologisnya, dari sisi geologisnya, geografisnya, lihat. Ya itu akan memengaruhi di mana kita tinggal, maka alam akan membentuk cara kita berbicara. Orang dekat dengan pantai suaranya cenderung keras. Ya cenderung keras karena bersaing dengan ombak. Oh apa kabar? Baik, gitu ya. Ngobrol cuma 2 meter, kedengar 500 meter ke sana. Ya. Orang di hutan, ya kadang-kadang kencang juga suaranya. Makanya jangan heran kalau ketemu orang-orang dari pantai datang kemudian ke tempat Anda. Itu biasa kencang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu memang biasanya. Nanti lama-lama dia akan menyesuaikan. Ya beda, di Sunda saja lain. Anda ke Banten, ke Cianjur, Sukabumi, bahasanya beda. Ya Cirebon dengan Serang itu akan lain. Sundanya akan berbeda. Ya, Mangga, Wilujeng Sumping, Sukabumi, Cianjur. Ya, ketemu ke Banten akan lain lagi. Ya, datang enaon. Misalkan, makanya penjajah itu ke Banten nggak betah dia, baru datang udah pulang. Naon sih dia kadek koing. Udah pulang dia, pergi. Nggak akan bertahan. Ya beda kalau ke daerah-daerah lain akan agak beda gitu kan. Nah, jadi itu biasa. Nah, A dengan E juga ditemukan. Misal saudara kita yang di Medan ke E-nya itu kan fasih, terlihat jelas. Ya jelas sekali. Sepeda, sepeda. Ya. Ayo kita main ke Bandung. Bandung, nanti kamu berhenti di terminal Cicaheum. Cicaheum. Ya, itu biasa. Tapi kan sepeda dengan sepeda, barangnya sama. Ya kan? Beli sepeda, sepeda. Oh ini sepeda, bukan sepeda. Barangnya sama, bungkus, jadi. Ya, sama wadduha dengan wadduha, bacaannya berbeda tapi maknanya sama. Nah ini boleh dibaca dalam salat juga tapi menyesuaikan dengan bacaan masyhur di penduduknya. Jangan karena ingin menunjukkan saya baru tahu qiraat, saya hafal qiraat sab'ah dibaca depan orang yang enggak biasa, itu cari masalah. Cari masalah, datang ke Bekasi, pulang dari Mekah saya belajar, saya udah hafal nih Warsh, Masya Allah, praktek di Bekasi. Wadduha, ketawa orang belakang. Anda dibilang salah ini imam bid'ah, ada keluar. Ya, paham ya? Taib. Jadi al-qira'us sab'ah 'ala dhammid dal. Bacaan di qira'ah sab'ah semua para pembacanya itu mendhammahkan huruf dal di alhamdu. Ya, alhamdu. Ya, saya hapus dulu ya. Bismillah. Hapus dengan menggunakan bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah 5 tahun kajian di sini nih. Datang, angin, nulis, ngapus. Luar biasa. Jamaah datang, ngelihat masuk surga, enak benar. Ay Allah. Tulis dulu ya. Ya kita ganti pakai tulis. Ya. Alhamdu. Ini khat thuluth namanya. Dia ada diwani, ada thuluthi, ada naskhi. Ya. Yang terbaru saka namanya. Khat saka hoyong. Baik, yang pertama al-qira'us sab'ah 'ala dhammid dal fi qawlihi alhamdulillah. Al-qira'us sab'ah semua bacaan yang 7 itu kemudian menggunakan dhammah, ini harakatnya, dhammah rafa'. Dal, pada huruf dal. Dibacaannya alhamdulillah. Ya, kalau saya sempurnakan, coba tambahkan dulu untuk nasakh ya supaya bisa mudah dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya. Perhatikan sini. Yang pertama pakai dhammah. Ini yang dibaca dalam salat, di luar salat seperti kita baca mushaf Al-Quran atau sedang murajaah Al-Fatihah. Dibacaannya alhamdu, bukan alhamda pakai fathah atau alhamdi pakai kasrah. Ya, apa bacanya? Du, alhamdu pakai dhammah. Jadi kalau dibaca dalam salat jangan baca menggunakan fathah alhamda atau kasrah alhamdi, tidak. Baca menggunakan dhamma. Alhamdulillah. Huwa mubtada'un wa khabarun.
huwa mubtada'un wa khabar. Di hukum i'rabnya, di gramatikal bahasa Arab, alhamdu itu mubtada. Mana khabarnya? Lillahi rabbil alamin. Alhamdu, apa mubtada, apa khabar? Nah, ini yang berdampak nanti pada pemaknaan. Ya, berdampak pada pemaknaan. Mubtada itu dalam kaidah bahasa disebut dengan setiap kata berada di awal kalimat. Wah, setiap kata berada di awal kalimat mubtada. Nah, fokus ya, baik-baik. Setiap kata berada di awal kalimat. Itu baru nahwu. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa tanwinuhu mahdhufun lidukhulil alifi wal lam 'alaihi. Ya, alhamdu itu mubtada. Rafa', alamat rafa'nya dhammah, jelas kelihatan di akhirnya. Dhammah itu tidak menggunakan tanwin. Kenapa? Karena ada alif lam di depannya. Kalau enggak ada alif lam maka bacaannya hamdun. Ada masuk alif lam maka dibaca alhamdu. Itu mubtada. Tapi kalau dalam ilmu fiqh lughah, dalam fiqh lughahnya, beda antara lughah nanti di nahwu. Nahwu itu standar bahasa gramatikal aja. Nahwu itu untuk menentukan apakah ujungnya a, i atau u dalam bacaan. Itu ilmu nahwu. Jadi kalau kita misalnya mengatakan, saya ingin katakan begini, syaribtul ma'a, ma-nya pakai a. A. Hadza al-ma'u, pakai u. Pakai u. Ma'a, syaribtul ma'a pakai a. Hadza al-ma'u. Ya. Nazal al-qalam ila al-ma'i. I. Ma'a, ma'u, ma'i. Kapan dibaca ma'a? Kapan dibaca ma'u? Kapan dibaca ma'i? Itu nahwu namanya. Jelas ya? Maka nahwu berkaitan dengan harakat akhir. Perubahan-perubahan kata, yang kata kerja, itu saraf nanti. Perubahan kata kerja, saraf. Tapi nanti kalau ingin belajar, apa maknanya? Kenapa berubah di sini? Syaribtu dengan ashrabu, apa bedanya? Ya. Kemudian istashrabtu dengan syaribtu dengan tasyarabtu, apa bedanya? Itu ilmu saraf mengajarkan. Tapi kalau ingin paham kedalaman perbedaannya, maka kita mesti belajar ke fiqh lughah. Nah, kenapa disebut mubtada? Apa kaitan dengan fiqh lughahnya? Perhatikan. Mubtada itu segala yang terletak di awal. Segala yang terletak di awal. Segala yang terletak di awal sifatnya kalau dalam bahasa itu umumnya disegerakan. Awal. Awal disegerakan. Ingat, setiap yang terletak di awal, bukankah semua yang di awal itu segera sifatnya? Ayo lihat, semua yang ada di sab pertama yang awal-awal, bukankah segera yang datang ke sini? Orang yang datang jam 5, tempatnya di awal. Datang jam 6, jam 7, tempatnya agak ke belakang. Kenapa dia bisa di awal? Karena datang dengan segera. Paham? Nah, maka perhatikan baik-baik. Ketika ini hukumnya menggunakan rafa'. Rafa' itu diangkat. Dhammah itu harakat banyak. Banyak itu diangkat. Ya, lihat sini. Supaya nggak bingung. Ini mubtada, saya tulis dulu. Yuk kita praktek ilmu bahasanya. Ini dhammah. Dhammah itu yang harakat u. Jelas? Nanti ada maknanya, nanti saya jelaskan. Kemudian sifatnya rafa' di atas, rafa'. Wa alamat raf'ihi dhammatun zahirah, rafa'. Mubtada sesuatu yang di awal. Sifatnya segera. Dhammah sesuatu yang terkumpul, banyak. Terkumpul. Ini saya bicara fikih bahasa ya, bukan bicara masalah hukum tajwid. Awas, bukan bicara nahwu, bicara fikih bahasa. Kalau bicara nahwu selesai dengan harakat u, dhamma, a, fathah, i, kasrah, khafad, nasab, kemudian rafa, selesai. Tapi kalau kita mau bicara lebih dalam, kenapa disebut dhammah? Dhammah kenapa disebut dhammah? Harakatnya u. Dari ilmu bahasa karena saat dibacakan in dhamma, mengumpul di mulut kita itu suara u, kumpul. Fathah disebut fathah terbuka karena lisan kita terbuka saat mengucapkannya. A. Ya, kasrah disebut kasrah karena harakatnya pecah di lisan kita sehingga keluar kecil. I. Ya, i turun ke bawah disebut khafad. I. Itu bacaannya. Tapi di fikih lughah beda maknanya. Beda. Sesuatu kalau menggunakan dhammah, in dhamma menunjukkan sesuatu yang banyak. Jadi, kalau ada harakat misalnya masuk menggunakan dhamma, harakatnya dalam satu huruf, itu di fikih bahasa makna pertamanya sesuatu yang mengandung hukum banyak. In dhamma yang dhammu. Sesuatu yang banyak terkumpul. Dah, tahan. Paham sampai sini? Kalau terletak di awal mubtada, di awal kalimat, alhamdu terletak di awal. Gak ada kalimat sebelumnya.
Ayat kedua turun, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, kalimat pertamanya mubtada, terletak di awal, menunjukkan sesuatu yang sifatnya segera. Jelas? Rafa, sesuatu yang tinggi, tinggi di atas, karena dhammah itu nggak pernah letaknya di bawah, selalu di atas. Ya, sesuatu yang tinggi di atas. Wah, saya cek dulu, dhammah bunyinya apa? Fathah bunyinya apa? Kasrah bunyinya apa? I. Jelas ya? Nah, tinggal praktekkan, itu baru belajar bahasa. Anda mabit di sini, jam 2 mau perbaiki wudhu, begitu keluar di pohon samping, di pohon mangga tuh dekat alisan, lisan mat, ya, ada suara, tunjuk kasrah. Emang saya takut kasrah ya. Dia berubah, bilang fathah. Yeah. Terakhir, dhammah, bis itu lari. Dah, paham? Nah, sekarang lihat, sekarang kita praktekkan tafsirnya. Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada, perhatikan, alhamdu, sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada siapa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Wa ruwiya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Hajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Hajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat, ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang nggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu nggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang nggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi. Kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir ada kalimat sebelumnya qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab tidak menggunakan kata qulu lagi. Saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin.
Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada 3. 1, ucapkan kalimat tahmid. Awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Dagangan habis di luar dagangan habis, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan gak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas, hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama, saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdulillah ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi 2 bagian, 2 fungsi. Masih ingat? 1, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, qalamun, spidol, pena, pulpen, qalamun, al-qalam, yang ini bukan yang lain. Sabburatun, papan tulis. As-sabburah, papan tulis yang ini khusus, bukan yang lain. Sayyaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayyarah, pakai alif lam, yang itu bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau nggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43, wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salat. 45, wasta'inu bis sabri was salat. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. 238, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23, ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga? Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumaninah? Enggak, tumaninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya, kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya, ada ketenangannya, ada doanya. Itu aturan, pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup.
Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau nggak berkehendak nggak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun. Semua dibanting. Kalau Allah nggak berkehendak nggak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita, ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, Bu, ya. Ya karena ibu kan gak langsung di sini, ibu ada di bawah. Dan bisa teman-teman yang bergabung, ini kami khusus ruang atas untuk ikhwan, laki-laki. Ya, jangan ada yang pakai cadar di sini, ingat. Awas, begitu dibuka kumisan, tidak. Ini untuk ikhwan. Ya, bawah akhwat, ada bagian khusus. Coba deh ibu atau antum ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah akhi, Masya Allah luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi Masya Allah pekerjaan antum luar biasa bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah saat muncul kalimat itu sadari. Ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji. Sadar nggak bahwa itu tuh pemberian Allah. Kalau Allah berkehendak bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu nggak bersyukur kepada Allah. Mampu nggak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar nggak bahwa Allah yang kasih. Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya. Dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab pertama. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya. Hafalan Qurannya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain. Cuk tahajud, sujud. Kalau cuk mau bisa begitu. Habis tuh. Jelas ya? Nah, jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam nggak ada walaupun meskipun walau demikian itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik ya walaupun udah nggak usah. Ya walaupun sedikit lagi udah nggak usah pakai walaupun walau demikian itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener saya serius. Ya, ba satu huruf cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdulillah beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al yang lainnya, beda. Jadi al di sini khusus ketika disebutkan al di sini lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini.
Jelas sampai sini? Taib. Dan berlaku yang kedua yaitu istighraq pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati, jangan cuma di satu sisi saja. Awas hati-hati, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, nggak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tek, dah. Telinga nggak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek nggak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan, itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, 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 ba'da salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, 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 supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Ya. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah. Khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini. Yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Ini begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba deh ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini, itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dul, mana dul? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Jadi semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah nggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur.
Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh, atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar, itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekadar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekadar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qur'annya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini enggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24 An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau enggak punya iman, ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar. Itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang enggak benar. Gambar apa ini? Ini nih, enggak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pandangan pertama, selanjutnya kan enggak boleh. Kalimatul haq yunadu bihal batil. Ya, kalimatnya benar cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Jadi coba cek deh.
Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan, pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam saja supaya nggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, ini gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata, ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf, man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf berarti iman bermasalah. Yang kedua merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu enggak akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak, dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, enggak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut dengan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang nggak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih nggak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya nggak tenang? Karena Anda nggak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah, rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan.
Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a linnasi alladhi bibakkata mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi, pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Oh, ini rumah dibangun-bangun, di luas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin. Silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibat zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna zikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh. Dengan istri menghafal, kan? Masya Allah. Gak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu, berlomba. Gak apa-apa. Mama, sayang, Masya Allah. Tahu nggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Nggak tahu, Pak. Kalau keramik, makin lama, makin antik. Kalau kamu, makin lama, makin cantik. Catat. Oh, Bapak bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada aja. Gitu caranya. Kalau dipakai banyak anak tuh. Coba lah anak-anak. Kalau lihat anak tuh lagi kosong dia baca Quran, lagi main tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang lagi capek tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun, lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya, kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca nggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, nggak apa-apa muter. Dan biasakan di anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekkan dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-an, dia bicara dengan Quran. Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada mic yang standing itu berdiri. Ya, Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke, dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humadzatil lumazah. Di mall bayangin tuh. Tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. Tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan.
Alhamdulillah rumah kita besar, syukur aja silakan undang bagi dengan tetangga, alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa, lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Ini kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, nggak pernah keterima. Saya bilang, sini mas. Baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya? Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz, alhamdulillah. Sudah berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju sudah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipkan itu nggak pengen banyak, nggak ada orang titipin pengen banyak, pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal, jangankan Anda minta, belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya nggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas hati-hati, Rabb. Nggak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb, kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams, misalkan. Nah, atau misalnya Muhammad Rabbi, ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. Waqala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbik. Bukan Allah di situ. Ya ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat. Ya selamat, maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya nabi yang akan lolos ini selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya, Rabb di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik, bukan Rabb sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik, itu boleh, gak ada masalah. Nah, tapi ingat sifat Rabb, kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. War-rabbu huwal malikul mutasarrif wa yutlaqu fil lughati ala as-sayyid wa ala al-mutasarrif lil islah wa kullu dhalika sahihun fi haqqillah ta'ala. Kata Rabb itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bermakna malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Nah, mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah, ya Allah yang punya. Itu kan? Sekarang yang punya, nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan, inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan. Nih cara menggunakan semua jasad dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, kata Allah, tangan, saya kan suruh gunakan yang baik. Kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya.
Yang punya marah. Saya punya motor saya titipkan pada Anda. Saya bilang pakai motor ya, pakai yang baik-baik, buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat, rampok orang pakai motor itu. Saya marah nggak? Marah. Motor Anda tabrak-tabrakin, bemper pengok, spion hilang, gitu kan? Semua habis. Marah nggak saya? Marah. Ini tubuh kita punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Malikul Mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul Bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud Daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100.000, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi nggak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya nggak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda doang. Kuda lewat, bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu, jalan sini, dia sini nggak menikmati. Kalau berkah nggak apa-apa, makin banyak makin berkah, banyak beri orang lagi, sedekah lagi, berkah nggak apa-apa. Ya, pilih mana? Sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah. Banyak berkah. Ya, berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak, ini banyak berkah, banyak. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi sering terjadi banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri nggak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Itu sekarang banyak orang aneh itu. Banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek kekayaannya luar biasa. Miliaran, triliunan dan sebagainya. Tapi masih mengharapkan yang lain. Itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar. Masuk ke restoran. Makan, mau makan apa situ? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasihan saya. Kasihan bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak. Mati aja, udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka begitu dia meninggal, orang rebutan, anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh, meninggal, enggak ada yang dapet. Kan sering saya bilang kayak 2 orang rebutan mobil, dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya? Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb, sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat. Maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah. Kepake semua. Kepake, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan karena aku Rabbul Alamin. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi, harakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut Rabbi, bukan Rabbu, Rabbi i-nya menunjuk kepada Allah tadi. Seperti Bismillahirrahmani. Ya, Rahmani i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jamak bentuknya. Alam, jamak. Alamin, jam'ul jamak. Jamak dari semua jamak. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit. Kalau kau mau minta, aku berikan. Apa yang kamu inginkan?
Kalau kamu ingin aku rawat. Jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuman kamu. Jelas ya? Nah, maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan kepadamu. Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Bismillahirrahman. Rahman nikmat dunia. Rahim nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya. Syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi. Rahmannya tambah. Lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillahirabbil alamin, maka Rahman dan Rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, Rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat la in syakartum la azidannakum. Maka selesai pembahasan dua ayat sekaligus, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak bersyukur dengan semua itu dan dia merasa itu punya dia, seperti Korun pernah dicontohkan dalam masa-masa yang lampau. Sekarang muncul lagi korun-korun milenial misalnya. Ya, korun-korun kekinian. Maka penting kita ingatkan ada ancaman yang berlaku dalam Al-Quran dan penegasan tentang apa yang terjadi jika seseorang merasa memiliki bukan sebagai titipan yang harus tingkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya dengan turunnya ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebelum itu ini ada pertanyaan mendesak yang disampaikan pada kami tadi dalam waktu jeda. Saking mendesaknya langsung dikasih tulisan huruf besar semua. Ya, talak 3. Baik, kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah saja ya, tapi ini nyata. Suami saya mengatakan talak 1 kepada saya pada saat emosi. Lelah setelah pulang kerja. Ya lelah sih lelah, tapi kan gak harus bilang talak. Saya pikir dulu-dulu gak ada orang lelah langsung bilang talak. Allah lelah nih. Mas ini, apa Pak? Talak. Kok gak begitu berumah tangga? Ya, sebelumnya kita berantem. Nah ini dia. Ibu ini sebetulnya mau berumah tangga, apa mau main tinju? Kan rumah tangga mau buat sakinah, mawaddah rahmah, bukan untuk berselisih. Ya kita lihat dulu dah. Baik. Lalu ajam, kemudian saya memaksa suami untuk mengatakan talak 3. Di suami pulang lelah, sebelumnya berselisih, kemudian baik, setelah itu saya mengatakan talak mungkin karena kesal, lalu 2 jam kemudian setelah berselisih, 2 jam kemudian saya memaksa suami, ya istrinya paksa suami untuk mengatakan talak 3. Baik. Dan suami saya mengatakan talak 3 dalam keadaan emosi dan tertekan. Setelah membaik, kami menyesal. Suami berkata tidak ada niat untuk mentalak 3. Itu terjadi atas dasar tekanan dan paksaan dari istri. Baik, pertanyaan, sudah berapakah talak yang jatuh kepada saya? Jika suami mentalak saya 2 kali padahal belum ada rujuk sama sekali. Baik, tolong dijawab ya Ustadz dengan jelas agar saya paham dan memperbaiki rumah tangga. Jazakumullah khair. Saya senang dengan kalimat terakhir. Saya senang sekali. Ya, saya senang dengan pertanyaan ini karena ketika pertanyaan ini ditanyakan, diajukan, itu tandanya Anda memang ingin berislah. Ingin mendapat kebaikan dari Allah. Itu yang paling baik. Ada Al-Quran di surah keempat, ya, surah An-Nisa ayat 35.
fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Yang bertanya ini yang menyampaikan pada kami, buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 35 paling kiri di pertengahan. Allah menyampaikan jika dalam rumah tangga kalian khawatir ada perdebatan yang enggak bisa diselesaikan sehingga berdampak pada perpecah belahnya rumah tangga. Maka kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri, maka undang atau tanyakan pada orang bijak, hakaman. Orang bijak, orang paham hukum, orang bisa memberikan solusi. Bukan curhat pada orang menambah masalah. Awas, ini rumus di rumah tangga kalau sedang punya masalah, ibu khususnya, jangan curhat pada orang bisa menambah persoalan. Cari orang bisa memberikan solusi, boleh cerita. Boleh cerita, tapi bukan pada orang bisa hanya berbagi cerita pada orang lain, apalagi media sosial. Hati-hati, cuma ditulis bikin status. Kamu tidak seperti aku kira. Tuliskan. Tungguin komen. Itu cuma nyebar sendiri. Nanti begitu masalah selesai nggak bisa diralat. Nungguin komen, datang-datang celing maghrib ada. Kunaon ece. Kenapa gitu. Kan nggak lucu. Baik, teruskan ke sini. Balik ke sini. Kemudian kalau sudah seperti itu, lihat kalimatnya in yurida islaha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya ingin islah, memperbaiki, ingin lebih baik lagi, ingin lebih mulia lagi, ingin Allah ridha, maka Allah akan berikan petunjuk kepada keduanya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya. Maka syarat yang pertama sebelum saya jawab ini pada yang bertanya, niatkanlah untuk memperbaiki diri dulu. Jangan sekedar mendapatkan jawaban. Kalau sudah niatnya benar, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin memperbaiki, insya Allah akan lebih mudah jalannya untuk diperbaiki dan untuk mendapatkan kenikmatan lebih baik dibanding dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Nah, maka baru kita bicara kepada hukum. Ini dulu perbaiki niat. Kalau niatnya benar kata Allah, saya akan beri jalan supaya rumah tangganya lebih indah, lebih nyaman, lebih samara dibandingkan persoalan-persoalan sebelumnya. Baik. Maka hukumnya yang pertama apa? Yang pertama, talak itu tidak bisa dijatuhkan seketika punya nilai lebih daripada satu. Itu punya jeda, punya interval. Misalnya kalau dijatuhkan, misal keluar dari kalimat seorang suami, saya talak kamu saat ini. Mau diucapkan saya talak 10 kali, saya talak 3 kali, saya talak sepanjang gunung, saya talak misalnya dari Sabang sampai Merauke, ya, saya talak seluas samudra, tetap jatuhnya satu. Jatuhnya satu. Kapan satu itu kemudian prosesnya? Thalathata quru, 3 kali masa suci. Ditalak dalam keadaan suci misalnya, ya, kemudian dia haid sekali, dan yang kedua lagi haid lagi, yang ketiga kemudian haid lagi, suci pada yang ketiga kali, baru itu batas terakhirnya. Nah, talak ketika diberikan ini yang pertama disebut talak raj'i. Raj'i itu dari kata ruju', berpeluang balik. Jadi sebetulnya talak itu bukan untuk memisahkan asalnya, tapi untuk merenungkan supaya memperbaiki hubungan keluarga. Ini banyak orang salah persepsi. Ya Allah itu saking sayang dengan rumah tangga, jangan pisah, jangan pisah, jangan pisah. Makanya ketika diberikan talak yang pertama, sulit nih, nggak bisa diselesaikan talak. Talak pertama ini disebut rujuk. Motivasi talaknya untuk berpikir supaya rujuk lagi. Bukan supaya pisah. Apalagi saat talak yang pertama ini sengaja berbuat onar supaya pisah betulan. Tidak, renungkan dulu. Ini sejalan nggak, benar nggak nih rumah tangga nih? Ya, ada nggak rasa cinta nih dalam saat sekali masa suci? Ada nggak perhatian? Nanya nggak, kan? Ada nggak peluang untuk diskusi? Terbuka nggak untuk bicara, untuk memperbaiki diri? Itu disebut rujuk namanya. Kalau dalam masa itu tiba-tiba ada ungkapan, maaf. Aku rasanya berbuat banyak kesalahan kemarin. Atau ada rasa rindu, tiba-tiba nggak keluar kata-kata itu. Tiba-tiba malamnya berhubungan misalnya. Dengan berhubungan itu selesai. Nggak ada akad, nggak ada macam-macam. Talaknya nggak berlaku lagi, selesai di situ. Ya, talak pertamanya selesai dan rujuk dia di situ. Ya, cukup dengan mengucapkan misalnya, kita rujuk lagi. Atau tanpa kalimat itu, cuma berhubungan malam harinya. Begitu berhubungan, selesai. Ini memang agak unik, katanya kesel, tapi berhubungan. Kan? Itu tandanya masih sayang. Ya, tanda sayang, ada tanda cinta, sudah begitu berhubungan selesai, talaknya selesai, tuntas, rujuk lagi. Rujuk, nggak berlaku talak. Paham ya? Nah, nggak berlaku hukum di sini. Jadi masanya 3 kali masa suci. Kalau 3 kali ini nggak ada sama sekali, memang dia abai. Ternyata bermaksiat di belakang istrinya misalnya, atau istri bermaksiat di belakang suaminya. Ya, memang seperti itu, nggak bisa disatukan. Nggak ada sayang, nggak ada tanda, cuek, macam-macam dan sebagainya. Bahkan melarang untuk taklim, melarang untuk sholat, melarang macam-macam. Misal, gitu kan? Dalam masa suci ini 3 kali nggak ada apa-apa, maka perempuan bebas. Bebas di sini. Nanti ada hukum-hukum apakah mengembalikan iwad atau lainnya, tinggal diproses secara administratif. Talak.
Tapi kalau suami dalam masa 3 kali suci ini, ya dia berkeinginan untuk rujuk dan dia menyatakan ingin memperbaiki diri. Makanya kalau ada hal seperti itu boleh undang orang tuanya atau paman atau orang bijak atau ustadz, minta mediasi. Apa yang kurang-kurang pertemukan dan berniat memperbaiki. Kata Allah, kalau niat memperbaiki saya bimbing. Tapi kalau semua merasa benar dan merasa sempurna, nggak akan pernah selesai. Ingat ya, di rumah tangga itu pasti dua-duanya punya kekurangan karena manusia. Yang sempurna itu cuma malaikat. Sering katakan itu. Quran surah ke-66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sempurna, enggak kenal maksiat. Malaikat makhluk benar, enggak kenal salah. Setan makhluk salah, enggak kenal benar. Kita ini manusia, malaikat bukan, setan never. Enggak pernah jadi setan, enggak akan pernah kita mau jadi setan, bukan malaikat. Karena itu kalau salah memang manusia, dan itu menandakan bukan malaikat, makanya kita salah. Untuk membedakan kita dengan setan, kita tobat, setan nggak tobat. Itu aja tandanya. Jadi kalau di rumah tangga ada suami salah, wajar karena suami bukan malaikat. Tapi untuk membedakan suami dengan setan, suami tobat, memperbaiki diri. Itu caranya. Istri salah, wajar ya istri, bukan malaikat. Mau dituntut sempurna, nggak akan mungkin. Kalau pengennya nikah sama malaikat sana. Tapi malaikat gak punya hasrat, gak ada nafsu, gak ada macam-macam. Tugasnya itu sempurna, selesai. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, gak ada fungsinya kaitan dengan hasrat seksual dan sebagainya. Gak ada, kosong. Ya, makanya kalau istri berbuat salah, ya itu tandanya manusia. Masya Allah mama, manusia seutuhnya. Oh, Masya Allah. Kok papa tahu? Barusan salah. Ya. Tapi untuk membedakan perempuan dengan setan ketika salah, maka dia bertobat, setan tidak. Gampang sebetulnya. Nah ini suami dengan istri kalau ada salah, merenung. Oh mungkin dari kesalahan ini Allah ingin menyempurnakan sifat-sifat kemuliaan kita untuk belajar lebih baik lagi. Kadang-kadang kan kenikmatan itu lahir setelah ada kesulitan-kesulitan. Coba antum kan, lari-lari capek kan, oh aduh kasih teh tubruk aja. Teh tubruk tuh, teh tubrukin, air tubrukin sama teh kan. Jadi itu, kasih gula dikit yang biasanya nggak minum, jadi enak tuh minum. Enak. Biasanya pengen ini, pengen itu, kasih air putih aja enak, luar biasa. Ya enak, itu kenapa? Karena ada keletihan, setelah itu mendapatkan kenikmatan. Makanya yusrun lahir setelah ada usrun. Inna ma'al usri yusra. Di rumah tangga tuh kalau udah ribut, setelah itu senyum, oh jadi enak senyumnya itu. Nikmat, jadi canda, jadi macam-macam dan sebagainya. Ya udah Pak kita baikan, ya udah. Papa sekarang mau kemana? Ke hatimu. Udah itu enak aja, Dul. Ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi wajar kalau ada persoalan. Yang kedua jangan sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Karena ada 3 hal. Ya thalathatun, ada 3 persoalan. Jidduhunna jiddun, candanya itu jadi serius, seriusnya serius, candanya serius. Ya, di antaranya apa? Ada nikah, ada talak. Ada nikah, ada talak. Makanya jangan bercanda dengan hal talak. Bisa jadi serius. Ya, jadi serius. Termasuk dengan pernikahan. Ini yang saya ingatkan juga, sinetron-sinetron tuh hati-hati. Kalau akad-akad nikah itu mesti dibiaskan kalimatnya, jangan disempurnakan. Itu kalau kemudian dia ucapkan dengan sempurna, saya nikahkan kau dengan si fulan dengan anak saya segini dan saya terima nikahnya. Benar kemudian, walinya benar, terpenuhi ada semua, jadi itu. Jadi, ya kan? Sama dengan talak seperti ini. Jadi saya percepat, ini hukumnya tidak berlaku talak 3, tidak berlaku. Talak pertama, jatuh dia hukumnya kalau diungkapkan dengan perasaan sadar, dengan benar, kalaupun nanti emosi dan sebagainya, dan dipancing pada hal seperti ini. Ya, kalau sedang emosi, sedang marah, duduk. Kata Nabi kalau berdiri, duduk. Kalau sedang beraktivitas, diam dulu supaya tenang. Kalau sedang berdiri, duduk. Jangan berselisih dulu. Ya, marah, diam dulu. Makanya Nabi itu kalau ada persoalan di rumah tangga, diam. Didiamkan dulu Sayyidah Aisyah, diam dulu supaya berpikir semua. Sebab kalau sedang marah bicara, pasti keluarnya kasar. Kasar keluarnya. Kalau sedang marah tangan bergerak, pasti kasar, kencang. Tuh. Ya, seperti itu. Kemana-mana nantinya. Diam dulu, itu rumusnya hebat di Islam. Cuman di Islam. Silahkan buka, cuman di Islam. Cek di setiap keadaan, setiap kepercayaan, gak ada kaidah-kaidah itu. Ini urusan-urusan kaidah ya, dan urusan nilai. Silahkan. Sedang berdiri, duduk. Sedang duduk, berbaring. Tiduran dulu aja. Supaya lebih tenang dulu. Ya, kalau belum mampu juga wudu. Ya, amarah itu kan api itu setan, padamkan dengan air. Wudu, tenang gitu. Ya, jelas ya? Ya, bukan dengan pohon sengon, wudu. Wudu.
Sudah, saya kira selesai jawabannya. Jadi sekarang yang bertanya pulang ke rumah, istighfar, ya malam salat bersama-sama, suami jadi imam, istri jadi makmum, minta ridha Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan Allah, insyaallah setelah itu rumah tangga dalam keadaan damai dan tenang insyaallah ya. Baik, izinkan saya menyampaikan pengumuman. Yang pertama, kita bersyukur bahwa Allah berikan kemerdekaan pada negeri kita sampai 74 tahun dan kita berdoa semoga negeri ini Allah berikan keberkahan, kedamaian, kemakmuran insyaallah. Karena itu saya mengajak kepada seluruh anak bangsa Indonesia seluruhnya, mari kita bangun negeri ini yang kita cintai dengan mengerjakan semua yang terbaik untuk negeri kita ini. Kalau bekerja, bekerja yang jujur, bekerja yang benar. Kalau bangun, bangun yang baik. Jangan berbuat curang, hindari segala sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya kita berada di sini sebagai warga negara Indonesia, tapi sadarilah kita ini hamba Allah yang akan wafat dan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada para pengurus negeri, Presiden, Anda itu hamba Allah, Anda akan wafat, Anda akan pulang dan dimintai pertanggungjawaban. Menteri-menteri, Anda hamba Allah, bukan sekedar pejabat di dunia, Anda akan wafat, Anda akan pulang, Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rakyat, kita hamba Allah, kita akan pulang, kita akan wafat dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mumpung masih hidup, mudah-mudahan di bumi ini kita lahir, di bumi ini kita wafat dikuburkan dan menjadi saksi bahwa kita pernah beramal soleh di bumi Indonesia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, teman-teman sekalian, bagi Anda yang ikut nanti umrah di bulan depan, insyaallah hari Ahad kita ada manasik. Di manasik di pagi hari, mohon datang sesuai dengan waktunya karena nanti saya akan langsung berangkat ke Jepara. Insyaallah di Jepara nanti kami 1 September Ahad ya malam Senin kita akan mewisuda para penghafal Quranul Karim dan hari Sabtunya pun hari paginya hari Ahad kita akan mewisuda juga yang karantina yang di sini. Alhamdulillah kami telah karantina kurang lebih nanti akhir ini 30 hari untuk metode 30 juz dan mendapatkan dzauq Al-Quran. Alhamdulillah sebagian sudah ada yang selesai, ada yang 24 hari sudah selesai 30 juz, ada yang 25 hari, ya ada juga yang masuk ke hari ke-28, 29, ya selesai juga kemudian hafalan Qurannya. Ada yang Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk jalan berikutnya, ada yang dapat 15 juz, ada yang 8 juz, ada 9 juz, ada 10 juz, ya itu membuka jalan karena yang didapatkan dzauq selanjutnya akan lebih mudah lagi. Yang saya bahagia ada juga kepala di sebuah kantor ngambil cuti, Masya Allah, kepala cabang kantor ngambil cuti, diizinkan kemudian dan Masya Allah menghafal Quran dari nol dapat 15 juz, ya Masya Allah, berusaha dan Insya Allah mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Ahad pagi itu nanti untuk penutupan dulu dan ada extend nanti sampai ke wisuda tanggal 8 karena kita nanti ada satu ta'lim khusus ya yang akan menyampaikan informasi lebih penting lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang terakhir, insya Allah bagi siswa-siswa yang telah terdaftar untuk dikirim pendidikan, baik pendidikan da'i nanti di Al-Azhar di bulan September untuk 2 bulan duat, se-Indonesia ada 10 orang, insya Allah nanti bersiap-siap, nanti kami informasikan kembali. Untuk yang Sudan ada 40 orang kami kirimkan insya Allah di tahun ini, 30 insya Allah untuk Jamiah Afriqiyah Alamiyah, yang 10 untuk di Tajul Hafizin. Insyaallah ini sedang menunggu informasi dari Kementerian Luar Negeri dari Sudan dan dalam waktu dekat insyaallah akan ada. Kalau sudah ada itu bersiap-siap diinfokan, mungkin 2 pekan paling lambat setelah itu bersiap-siap untuk berangkat dan akan ada pembinaan sebelum berangkat. Mudah-mudahan kalian jadi ulama bisa meneruskan. Saya bangun-bangun sekarang ini bangun Quantum Akhir Institute, bangun untuk media, bangun untuk macam-macam, itu semua wakaf lillahi ta'ala sampai kita sedang siapkan bangun untuk pesantren. Nanti kalau misalnya Anda pulang telah selesai, Andalah yang kemudian akan meneruskan itu. Ya kalau saya besok lusa wafat, lebih dulu dibanding Anda semua, Anda insya Allah meneruskan semua perjuangan itu, jangan berhenti, termasuk di majlis ini. Ya masjid, majlis ini, kita itulah yang kita kerjakan dan kita akan bergantian satu dengan yang lainnya. Ya itulah hidup dan itulah jalan kita untuk beramal saleh. Niatkan benar karena Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Anda, para ayah, para ibu, besok lusa kita semua wafat, maka anak-anak yang akan meneruskan perjuangan kita. Maka sekolahkan mereka di tempat yang baik. Ya berikan pendalaman Al-Quran, berikan kesempatan untuk belajar mendapatkan bimbingan salat supaya kalau kita wafat tenang kita karena mereka akan membawa nama baik kita sampai kembali menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nasihat saya. Semoga Allah meridhai kita semua dan saya memohon maaf kepada seluruhnya apabila dalam taklim sampai hari ini ada banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang tentunya Anda dapatkan. Kalau dalam materi itu salah, gampang, tinggalkan aja dan cari pendapat lainnya lebih baik. Tidak usah banyak berdebat, tidak usah banyak diperselisihkan. Tapi adabnya Anda bisa tanyakan kepada saya. Kalau memang itu salah, saya sendiri juga akan menyampaikan bahwa itu keliru.
tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat yang lain lebih benar. Ketimbang Anda cuma publikasikan atau bikin sesuatu yang tidak ada solusinya di situ. Kalau ternyata Anda yang salah, saya tunjukkan, oh bukan seperti itu pemahamannya. Maka kemudian Anda pun tidak perlu repot untuk meralatnya. Karena di situ ada nilai-nilai kebaikan yang mungkin kita bisa belajar bersama. Ya, saya kira itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jika ada hambamu yang penuh dosa datang ke majlis ini, maka jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada yang perasaannya sedang gelisah, maka mohon ya Allah tenangkan keadaan hatinya. Jika ada yang sedang mengalami kesulitan seberat apapun di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Jika ada di antara hambamu yang sedang sakit, ya Allah mohon sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma alimna ma jahilna wa fahimna ya Allah bima ta'allamna. Allahumma wafiqna li na'mala bima ta'allamna. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, jadikan kami paham atas apa yang kami pelajari, dan mohon bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma barik ya Allah lana wa barik fi biladina waj'al biladana ya Allah anta tarda anha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami, kepada negeri kami, dan berkahi negeri kami tempat kami tinggal ya arhamar rahimin. Allahumma barik asatidzatana wa ikhwanana ya Allah alladzina yudrisunana walladzina darasuna walladzina 'allamuna. Ya Allah, min ikhwatina wa khasatan ya Allah asatidzatina al-habaib al-asatidza wal qiyahi ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berikan keberkahan pada ustaz-ustaz, para habaib, para guru-guru, kiai-kiai yang ada dan mengajar kepada kami, baik itu orang tua kami, kerabat kami, paman kami, uak kami, ataupun siapapun yang telah mengajarkan kami. Anugerahkan keberkahan kepada ilmu mereka, ikhlaskan mereka ya Allah, dan lipatkan pahala kepada mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.